Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi di channelku ya. Seperti biasa, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Berjumpa lagi di channelku ya tentunya. Jadi di video kali ini saya akan menyambung part kedua daripada cerita saya. Yang belum menonton bisa nonton di sini ya. Jadi pada saat itu, ketika saya sampai di rumahnya si Toki tersebut adalah masuk kita lewat dapur, nggak lewat depan. Saya nggak tahu alasannya kayak apa. Tiba-tiba kita di bawah, itu rumahnya sangat besar, tingkat 2. Kita di bawah kemudian masuk lewat pintu belakang gitu ya. Pas sampai di sana dibuka pintu, ternyata di dapur sudah banyak perempuan, kemudian ada laki-laki di tingkat bawah, di tingkat atas. Saya bawa bag gitu, masuk ya Allah, what the fuck is reality is life in life gitu kan. Ini ada apa, kok banyak sekali orang, ada yang merokok, asap rokok, pokoknya kacau men, kacau. Timbullah suatu kecurigaan dari saya, tapi hanya di dalam hati tidak begitu curiga ya, hanya sekedar berprasangka buruk lah terhadap si Toki ini. Lalu kemudian kami bawa tas berenam ke tingkat 2, disiapin kamar katanya. Pas sampai kamar katanya sudah disiapin, wow, ternyata ada perempuan 3 orang tidur di sana. Lalu kemudian dipindahkan. Jadi ternyata kita tidak disiapkan kamar untuk tinggal di sana gitu. Malah kita beres-beres dan kemas-kemas untuk tidur lah apa. Setelah saya tinggal 1 malam, wow, in the house gitu ya, di dalam rumah tersebut sangatlah panas. Dinyalain kipas setiap malam, setiap hari malah gitu kan. Lalu kemudian sudah beberapa hari di sana, prasangka buruk semakin terasa, dan akhirnya saya tanya teman-teman yang sudah berada di sana. Katanya kapan mau pulang? Dia pun tanya sama saya habis ngapain, dari mana? Dari Johor, kemudian baru buat paspor SPLP gitu ya kan. Lalu dibawa ke sini. Lalu saya balik nanya sama dia, sama teman-teman yang terdahulu sebelum saya di sana gitu, di rumah tersebut. Pada saat itu saya tanya sama seumuran saya, bro, kamu sudah berapa lama di sini? Ternyata dia cerita ada yang sudah 6 bulan, ada yang baru 2 minggu, ada yang terlama 6 bulan bro, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan. What happened gitu dalam pikiran saya, ada apa ini gitu. Katanya sebelum corona dia sudah mau pulang, tapi pas mau pulang datanglah virus gitu. Akhirnya nggak bisa jalan, anjlok, lockdown, masih lockdown. Dan akhirnya sampai 6 bulan dia stay masih di sana. Orang tua itu tersebut adalah orang tua men, bukan seumuran saya atau 30-an, sudah tua. Dan berhari-hari saya tinggal di sana, kemudian dompet juga sudah anjlok, hanya bisa saya pun untuk hisap rokok saja nebeng sama teman, minta sama teman gitu. Dan akhirnya timbul suatu kecurigaan. Saya tanya begitu sama Tokinya adalah, Bu, gimana dong kita ini nggak berangkat gitu. Malam tersebut ada 6 orang yang mau berangkat, tetapi cerita pagi setelahnya ditangkap. Oh my god man, di situ langsung boom. Dan kemudian tanya lagi sama kita, gimana berenam yang baru sampai ini, Bu gitu. Saya telepon gitu ya kan, tanya-tanya terus setiap hari. Katanya inilah pakai itulah, pakai inilah. Kalau mau pulang dia bilang pakai nanti kalau yang mau pulang, kalau mau pulang ke Indonesia kita titip lewat kapal yang bawa sayur. It's fine, oke, saya bilang kayak gitu. Yang penting saya bisa pulang ke negara saya gitu ya kan. Tapi pada akhirnya ditanya lagi, nggak jawab gitu. Akhirnya saya bosan dong di sana, udah 2 mingguan di sana. Saya udah 2 mingguan, udah terasa kayak setahun di sana dan hidup, oh my god. Dan akhirnya saya telepon cari-cari kabar sama saudara untuk minta pekerjaan. Dan akhirnya
kebetulan adik misalnya saya mencari suami dan dia juga mau pulang sama. Cuman bedanya dia nunggu di tempatnya sambil bekerja, beda sama saya gitu. Akhirnya saya telepon, halo, saya panggil dengan namanya gitu. Bagaimana ini, saya nggak berangkat sampai sekarang. Sudah bosan saya di sini, uang juga nggak ada, udah habis beli rokok, udah habis beli ini beli itu gitu ya kan. Oh kalau begitu nanti saya tanya, katanya ada pekerjaan, kalau mau datang aja kapan-kapan, saya tunggu di kungsi kalau bahasa Malaysia, kalau kita kan rumah susun gitu ya kan. Dan malam itu juga langsung oke, fine, kalau ada malam ini saya berangkat, dan akhirnya saya order Grab. Malam itu juga dengan biaya kalau dirupiahkan sekitar 350 lah, sampai dari tempat tersebut ke Selangor gitu, dari Negeri Sembilan ke Selangor memakai Grab gitu, Grab. Ya. Dan ini menariknya di sana, saya hanya 2 minggu men, tapi dikenal oleh semua, malah asisten si Toke tersebut kangen sama saya. Karena gini, setiap malam pukul 1 atau 2 saya selalu lapar ya kan. Saya selalu turun ke dapur untuk cari makanan. Kalau nggak ada ya saya goreng sendiri. Yang bikin dia unik adalah ketika saya goreng ikan asin. Kan ikan asin kalau digoreng baunya yang jalar kemana-mana gitu ya kan. Teman-teman sampai nanya, kamu kok berani sekali masak sendiri? Why not gitu ya kan? Orang lapar nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Dan akhirnya dari tingkat 1 sampai 2 baunya wow. Akhirnya beberapa orang bangun. Kalau begitu saya mau makan katanya. Oke, kita goreng gitu. Kita goreng lagi. Makan pada saat itu stok makan sudah habis ya. Ada beberapa hanya sayur, kemudian beras sama ikan asin. Pokoknya saya up to you lah mau ngapain gitu kan. Saya orang juga lagi lapar. Dan beberapa orang akhirnya kita makan sama-sama goreng ikan asin gitu. Makan hanya pakai nasi, kemudian lauknya ikan asin, nasinya ditaruhin air putih sama garam. Wah, orang lapar memang apa aja enak gitu kan. Oke, kita sambung lanjut tadi ya. Setelah saya sanggupin Grab dengan 110 ringgit gitu, kalau dirupiahkan sekitar 330-an atau 50-an gitu ya kan. Gak tahu kalau sekarang. Tapi bingungnya saya, sampai 3 kali dia ganti Grab, dia tidak tahu area tersebut namanya apa, dan saya juga lupa namanya tersebut. Sampai berapa jam saya tunggu. Yang pertama orang Melayu Malaysia, sudah dia keliling-keliling. Sudah saya lihat di aplikasi Grab tersebut, dia keliling-keliling nggak tahu ini jalan apa namanya, padahal lokasi saya pas gitu kan. Yang kedua, orang India pun sampai 30 menitan tidak menemui tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah Cina, itu pun teman yang ngasih tahu, katanya sebenarnya tempat ini namanya ini tulis kalau ini gitu sama. Dan orang Cina tersebut tidak bisa bahasa Melayu, hanya bahasa Inggris dan beberapa bahasa Inggris yang dia kuasai ya gitu. Akhirnya saya, kenapa kamu nggak ngasih tahu dari tadi? Kita nunggu-nunggu, sempat foto-foto inilah itulah biar ketemu. Dan akhirnya berangkat juga pakai orang Cina tersebut. Ya walaupun dia tidak bisa bahasa Melayu tapi bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Saya juga bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, why not gitu ya kan. Dan sesampai di tempat lokasi saya bekerja, tapi sebelum itu saya sudah minta izin mau bekerja. Bu, saya mau kerja, saya tidak mau nganggur, saya mau kerja dulu. Nanti apa-apa ibu kabarin sama saya ada di Selangor gitu. Oke, diberi izin, lalu saya berangkat. Tetapi pas saya nyampai di tempat suami adik misan saya, kacau. Oke, sampai di sini dulu cerita di part keduanya. Kalau penasaran, klik tombol subscribe ya.
nanti kita lanjut karena ada sesuatu hal yang mau saya kerjain ini, nanti kita lanjut ya. Yang penasaran pokoknya alur ceritanya sangat penuh dengan kepedihan. Pokoknya yang penasaran klik subscribe dan like video ini ya, like sebanyak-banyaknya. Pokoknya seru dan penuh cerita kepedihan. Pokoknya intinya di like dan di subscribe. Apabila kalian baru menonton video ini, jangan lupa menonton part satunya di sini ya. Dan juga terima kasih sudah menonton. Stay my video and see you next my video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.